Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sebelumnya untuk akses menuju ke Stasiun Pasar Senen, ini yang paling enak itu naik KRL ya teman-teman. Ada dua cara yang bisa teman-teman jadikan pilihan. Yang pertama, kalau saya sih biasanya naik KRL Rangkas Bitung menuju Tanah Abang, kemudian transit di Tanah Abang jalur 3 untuk menunggu KRL dengan tujuan Bekasi atau Cikarang via Manggarai. Setelah naik KRL tujuan Bekasi atau Cikarang via Manggarai, habis itu turun dan transit di Jatinegara di jalur 5 dan 6, sembari menunggu KRL menuju Kampung Bandan via Pasar Senen. Sebenarnya ada juga pilihan kedua, kalau teman-teman transitnya di Tanah Abang, naik KRL tujuan Bekasi atau Cikarang via Kampung Bandan di jalur 2 dan nanti transit di stasiun Gang Sentiong, yang mana stasiun tersebut adalah satu petak dari stasiun Pasar Senen. Walaupun sebelumnya KRL ini lewat Pasar Senen, tapi untuk memutar lewat utara tidak berhenti di stasiun Pasar Senen dan mengharuskan teman-teman untuk transit di stasiun Gang Sentiong dan menunggu KRL Bekasi atau Cikarang via Pasar Senen yang berhenti di stasiun Pasar Senen. Untuk tarif KRL sendiri dari Rangkas Bitung ke Pasar Senen saat ini sekitar Rp9.000 saja teman-teman. Jalur yang dimasukkan jalur kereta api Kalimalang dengan tujuan negara stasiun kedua tujuh. Dimohon kerjasama untuk tidak terburu-buru. Mohon Anda menunggu hingga jalur kereta api Kalimalang berhenti dengan sempurna. Oke, kita lanjut. Untuk kali ini saya berkesempatan trip dengan kereta api dari Pasar Senen. Nah, kali ini saya naik kereta api Sawung Gale Malam dari Pasar Senen menuju ke Kutoarjo. Tentunya di perjalanan kali ini saya naik di eksekutif 1 yang posisinya berada di belakang pembangkit. Station to the final station. Kutoarjo. The train
also stop at Bekasi, Cikarang, Cirebon, Rubuk, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Sompiu, Grombong, Karanganyar, Kebumen, Kuto Winangun, and Kuto Arjo Station. Thank you. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Sebelumnya untuk staf formasi perjalanan kereta api Sawanggalih, yaitu di belakang lokomotif ada satu pembangkit, kemudian di belakangnya ada 2 kelas eksekutif, di belakang eksekutif terdapat kereta makan atau restorasi, lalu di belakangnya ada 6 kelas ekonomi premium. Total keseluruhan rangkaian kereta api Sawanggalih ini berjumlah 10 kereta, teman-teman. Untuk lokomotif dinas kali ini menggunakan CC201 8908 Dipo Induk Madiun. Kemudian untuk bahan bakar lokomotif ini menggunakan jenis solar HSD, teman-teman. Nah, untuk lokomotif jenis CC201 ini adalah dukungan sarana bagi kereta api Sawanggalih, teman-teman. Atau bisa dibilang kereta api Sawanggalih ini lebih sering dinas menggunakan lokomotif CC201. Perjalanan dari Pasar Senen menuju ke Kutoarjo memakan waktu sekitar 7 jam dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Cikarang, Cirebon, Rubuk, Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Sumpiuh, Gombong, Kebumen, Kutowinangun, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Kutoarjo. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan perjalanan dengan kereta api Sawanggalih di kelas ekonomi premiumnya, teman-teman. Untuk review perjalanannya sudah saya buatkan videonya dan bisa cek di YouTube ini ya, teman-teman. Untuk perjalanan menggunakan transportasi kereta api saat ini sudah tidak menggunakan vaksin lagi ya, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal beli dan pegang tiketnya saja, sudah bisa naik kereta api. Sekitar jam 18:19 kereta api Sawanggalih yang saya naiki kali ini berhenti di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi adalah stasiun pemberhentian pertama kereta api Sawanggalih setelah berangkat dari Pasar Senen, teman-teman. Jika teman-teman mau naik kereta api Sawanggalih malam, bisa juga naik dari stasiun Bekasi.
Jam 18:40 kereta api Saunggali saat ini sudah tiba di stasiun Cikarang. Stasiun pemberhentian kedua yang bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau naik kereta api Saunggali malam. Karena setelah ini kereta api Saunggali langsung menuju Cirebon tanpa berhenti lagi di stasiun Hauruglis maupun Jatibarang. Jadi selain Bekasi, stasiun Cikarang ini merupakan titik pemberhentian kereta api Saunggali malam yang dekat dari Jakarta ya teman-teman. Jam 20:40 akhirnya kereta api Saunggali malam sampai di stasiun Cirebon Kejaksaan. Untuk kereta api Saunggali ini berhentinya di stasiun Cirebon teman-teman. Kalau di depan sana itu ada stasiun Cirebon Perujakan. Nah, untuk kereta-kereta yang berhenti di stasiun Cirebon Perujakan rata-rata mayoritas kelas ekonomi. Sedangkan untuk stasiun Cirebon Kejaksaan melayani kereta api mayoritas kelas eksekutif dan beberapa kelas campuran. Oh iya, untuk di stasiun Cirebon saat ini ada pergantian kru masinis teman-teman. Kereta api Saunggali adalah kereta api dengan relasi Jakarta Kutoarjo yang berangkat dari Pasar Senen menuju ke Kutoarjo. Menjadi kereta api yang bisa dibilang kebanggaan daerah Ngapak bagian selatan seperti Cilacap dan Kebumen. Karena mayoritas penumpang yang naik dan turun kereta api Saunggali ini ada di daerah tersebut. Kereta api Saunggali ini sudah lama beroperasi mulai dengan membawa layanan kelas bisnis, kemudian membawa 2 kelas eksekutif dan sisanya kelas bisnis. Kemudian sekarang masih tetap membawa 2 kelas eksekutif dan untuk saat ini membawa 6 kelas ekonomi premium.
Jika dibandingkan temannya yaitu kereta api Kuto Jaya Utara yang memiliki relasi yang sama, yaitu dari Kutoarjo menuju Jakarta. Yang membedakannya untuk kereta api Kuto Jaya Utara hanya melayani kelas ekonomi premium saja dan jam keberangkatannya teman-teman. Kalau kereta api Saunggaleh dalam sehari punya 2 kali keberangkatan, yaitu pagi dan malam hari, baik itu berangkat dari Pasar Senen maupun Kutoarjo. Sedangkan untuk kereta api Kuto Jaya Utara hanya ada 2 kali keberangkatan dalam sehari, yang mana kereta api paginya dari Jakarta dan malam harinya dari Kutoarjo teman-teman. Namun itu bisa jadi pilihan untuk teman-teman dengan menyesuaikan jadwal yang sekiranya pas dan cocok. Sekitar jam 21:44 kereta api Saunggaleh Malam berhenti reguler di Stasiun Prupuk. Stasiun Prupuk ini sudah memasuki daerah Jawa Tengah teman-teman. Selain kereta api Saunggaleh, ada juga beberapa kereta api yang berhenti dan melayani naik turun penumpang, seperti kereta api Gaya Baru Malam Selatan, Jayakarta, Joglo Semarkerto, Bengawan, Kuto Jaya Utara, dan Singasari. Pada jam 22:50, kereta api Saunggaleh yang saya naiki sudah tiba di Stasiun Purwokerto. Di stasiun ini kereta api Saunggaleh berhenti dan nanti akan bertemu kereta api Taksaka, relasi Yogyakarta menuju Gambir, Jakarta. Oh iya, untuk saat ini boarding di Stasiun Purwokerto dilayani melalui Skybridge ya teman-teman. Tepatnya kalau dari arah saya ini berada di bagian ujung utara gedung baru yang merangkap juga sebagai ruang tunggu penumpang. Jadi untuk pintu masuk timur yang lama itu sudah dialihfungsikan melalui Skybridge Stasiun Purwokerto yang baru. Jadi kalau bisa teman-teman menyesuaikan kedatangannya di stasiun biar nggak kaget. Karena untuk boarding gate-nya sudah dialihfungsikan melalui Skybridge. Selamat malam dan selamat datang yang ucapkan kepada Anda seluruh penumpang kereta api Taksaka.
Jam 23:21 menit, kereta api Saunggali sudah tiba di stasiun Kroya yang terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Stasiun Kroya sendiri merupakan titik temu antara jalur tengah yaitu dari arah Purwokerto dan Jakarta, lalu jalur selatan yaitu dari arah Banjar dan Bandung. Setiap kereta api yang lewat di stasiun ini sudah pasti berhenti, kecuali kereta api Argo Lawu dan Dwi Pangga, teman-teman. Di stasiun Kroya ini juga kereta api Saunggali akan bertemu dengan kereta api Gajah Wong dari Lempuyangan Jogja menuju Pasar Senen Jakarta. Setelah berangkat dari stasiun Kroya, kira-kira sekitar 1,5 jam lagi, kereta api Saunggali yang saya naiki ini akan tiba di stasiun Kutoarjo, teman-teman. Untuk fasilitas yang tersedia selama perjalanan kali ini yaitu untuk kelas eksekutif yang saya naiki menggunakan sarana tahun 2018 dengan nomor urut ke-81. Memiliki konfigurasi kursi 22 searah lajunya kereta. Kemudian di setiap kursinya terdapat footrest kecuali di sebagian kursi nomor 1, 2, 12, dan 13. Kalau bisa nomor kursi ini dihindari ya teman-teman. Kursi ini juga sudah bisa direbahkan, yang tombolnya itu ada di dekat sandaran tangan masing-masing, berada di ujung. Untuk kursi full rebahnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oh ya, tidak lupa juga ada fitur tuas revolver yang ada di bagian bawah dekat gangway. Cara penggunaannya itu diinjek tuasnya sembari memutar kursi. Untuk saat ini fitur revolver juga udah ada di kelas ekonomi New Generation yang bisa diatur mau berhadapan atau ikut searah lajunya kereta. Tersedia juga meja makan yang cara penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Bisa berfungsi juga untuk makan ataupun kerja menggunakan laptop. Oh iya, tidak lupa untuk sandaran tangan ada di masing-masing kursi, kanan dan kiri. Serta di bagian tengah sebagai pemisah jika duduk dengan penumpang lain. Di depan kita juga tersedia kantong penyimpanan untuk menaruh jajanan ringan. Kemudian ada colokan listrik yang bisa digunakan untuk cas HP, laptop maupun tablet. Tidak lupa juga ada tirai yang cara penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian juga tersedia gantungan untuk menaruh jaket ataupun tas kecil. Lalu ada lampu, biasanya digunakan untuk lampu baca teman-teman. Lalu juga di bagian atas terdapat rak bagasi yang panjang di kanan dan kiri yang bisa digunakan untuk menaruh barang bawaan. Ada layanan TV di bagian ujung dekat pintu bordes dan di tengah. Kemudian juga untuk AC di kelas eksekutif pastinya sudah menggunakan AC sentral ya teman-teman. Dan fitur mode malam ini juga tersedia di eksekutif stainless steel
Biasanya diaktifkan jika sudah melewati jam 10 malam ya teman-teman. Oh iya, karena perjalanan malam hari pasti mendapatkan fasilitas selimut untuk kelas eksekutif. Namun yang kurang adalah sudah ditiadakan fasilitas bantal kecil sejak pandemi yang lalu. Soalnya terakhir naik kereta kelas eksekutif, dikala hadirnya eksekutif baru stainless steel ini masih ada fasilitas bantal kecilnya ya teman-teman. Untuk toiletnya ini hanya terdapat salah satu ujung bordes saja. Ada toilet khusus laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk toilet laki-laki menggunakan kloset duduk. Untuk tombol flashnya ada di bagian belakang kloset. Kemudian ada jet shower juga. Lalu di sampingnya ada tisu dan tempat sampah. Tidak lupa ada juga cermin yang cukup besar, yang di bawahnya terdapat wastafel beserta sabun cucinya. Ada juga pengharum ruangan, lalu ada pegangan di sebelah kanan kloset. Lalu untuk fasilitas kereta makan seperti stainless steel yang lainnya, yaitu ada ruang kondektur, ruangan kru, dan juga ada musola yang cukup untuk 2 orang. Tapi untuk wudhunya masih menggunakan toilet ya teman-teman. Kemudian untuk ruang restorasinya ini memiliki banyak kursi pastinya. Karena untuk kereta restorasi yang model stainless steel ini pisah dengan pembangkit ya teman-teman. Untuk kulineran kala itu lagi-lagi saya pilih bakso enak yang harganya masih sama Rp25.000. Sudah dapat 3 bakso, 1 tahu dan mie kuning serta bawang goreng. Tidak lupa dapat 1 paket sendok, garpu, dan tisu, serta kecap, sambal, dan saus. Rasanya memang enak dan cocok dimakan ketika di dalam kereta, dikala AC-nya dingin ya teman-teman. Oh ya, tidak lupa saya beli air mineral 600 ml, kira-kira harganya 8 ribuan kalau nggak salah. Sekitar jam 23:34 menit, kereta api Saunggali tiba di stasiun Sumpyuh. Nah, khusus untuk kereta api Saunggali ini berhenti untuk naik dan turun penumpang. Dan kalau nggak salah kereta api Kuto Jaya Utara pun berhenti juga di stasiun ini teman-teman. Jam 23:58 menit, kereta api Saunggali yang saya naiki ini tiba di stasiun Gombong.
dengan kereta api Mutiara Selatan yang baru juga masuk di stasiun Gombong ini teman-teman. Stasiun Gombong ini sudah termasuk daerah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah teman-teman. Sekitar jam 00.32 menit, kereta api Saunggalle ini tiba di stasiun Kebumen. Di stasiun ini kereta api Saunggalle bertemu dengan kereta api Bima dari Surabaya Gubeng menuju Gambir, Jakarta. Sekitar jam 00.44 menit, kereta api Saunggalle diberangkatkan dari stasiun Kutowinangun. Stasiun Kutowinangun ini adalah stasiun terakhir pemberhentian kereta api Saunggalle sebelum tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Kutoarjo teman-teman. Pada jam 1 tepat, akhirnya kereta api Saunggalle yang saya naiki ini tiba di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Kutoarjo. Setibanya kereta api Saunggalle yang saya naiki ini di stasiun Kutoarjo bertemu dengan kereta api Jakatingkir relasi Purwosari Solo menuju ke Pasar Senen, Jakarta. Saat ini rangkaian kereta api Jakatingkir sudah dimodifikasi menjadi ekonomi New Generation. Habis ini saya mau melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Tentunya dengan nyambung kereta api dari Kutoarjo menuju ke stasiun Yogyakarta. Sebenarnya kalau lihat jadwalnya ada banyak pilihan. Cuma yang dekat ini ada kereta api Lodaya dan Senja Utama Jogja. Setelah saya pilih yang cocok, akhirnya saya menuju ke loket stasiun Kutoarjo karena jadwal kedatangan kereta yang saya pilih saat ini berangkatnya kurang lebih sekitar 50 menit lagi. Oh iya, untuk loket yang beroperasi di jam-jam segini biasanya untuk frekuensi perjalanan kereta di stasiun lintasan ini cukup banyak jadwalnya. Makanya untuk loket tetap buka dan beroperasi, walaupun sebenarnya bisa juga kalau pesan lewat aplikasi Akses by KAI. Tapi kalau lewat aplikasi biasanya 2 jam sebelum keberangkatan, atau harus cek secara berkala teman-teman. Setelah dapat tiketnya, saya langsung boarding pass manual teman-teman. Oh iya, di stasiun Kutoarjo ini juga sudah ada fasilitas face recognition. Buat teman-teman yang sudah daftar langsung bisa masuk tanpa harus mengeluarkan tiket dan KTP lagi. Kereta api yang saya pilih kali ini adalah kereta api Senja Utama Jogja, relasi Pasar Senen menuju Yogyakarta. Kira-kira tadi berangkat dari Jakartanya itu selisih 1 jam di belakang kereta api Saunggalle yang saya naiki teman-teman. Saya naik di ekonomi premiumnya dengan harga Rp45.000 untuk kelas ekonominya. Dan kalau di kelas eksekutifnya itu harganya Rp55.000 teman-teman.
Di kelas premium ini kursinya seperti biasa, setengah kursi menghadap ke arah lajunya kereta dan setengahnya menghadap mundur teman-teman. Sekitar jam 2:36. Akhirnya perjalanan saya tiba di stasiun Tugu, Yogyakarta. Dengan tibanya saya di Yogyakarta, maka berakhir juga perjalanan saya naik kereta api Saunggaleh dan sambung ke Yogyakarta dengan kereta api Senja Utama Jogja. Untuk selama perjalanan naik kereta api Saunggaleh di eksekutif 1 sudah bisa dipastikan nyaman. Walaupun di beberapa petak, terutama saat baru berangkat dari stasiun, suspensinya kurang nyaman di kursi 10AB kala itu. Cuma kalau sudah dalam perjalanan, suspensinya tetap nyaman. Selain itu juga untuk fasilitas di kereta, mulai dari AC, colokan listrik, dan toilet, dan yang lainnya masih berfungsi dengan baik. Walaupun sarana yang saya naik ini tak terasa sudah 6 tahun beroperasi. Setelah sampai di Kutoarjo dan saya nyambung kereta api menuju Jogja, menggunakan kereta api Senja Utama Jogja pun sama nyamannya. Karena sudah menggunakan kereta kelas ekonomi premium dan suspensinya pun standar kereta stainless steel. Mungkin itu aja pengalaman dari saya selama perjalanan dari Jakarta hingga ke Yogyakarta. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video perjalanan kali ini bermanfaat dan jadi pilihan perjalanan buat teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini agar update seputar perjalanan dengan transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.